wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Wa yusannu li imamin wa munfaridin, disunahkan bagi imam dan orang yang salat sendirian, intizaru dakhilin, menunggu orang yang masuk, menunggu orang yang sudah masuk, mahallas salati, ke tempat salat, muridan, hal keadaan orang yang masuk itu menginginkan, iktida'a bihi, akan mengikut dengannya seseorang, di mana sunnah ditunggu muta'alaq kepada yusannu intidhar, di mana ditunggu muta'alaq kepada intizar di ruku' dan di tasawuf akhir, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bila tatwilin, dengan tidak melamakan, wala tamyizin, tidak membeda-bedakan, bainad dakhilin, antara orang-orang yang masuk, walau linahwi ilmin, walaupun karena seumpama ilmu, titik. Jadi bagi imam dan orang yang salat sendirian, sunnah menunggu jamaah yang sudah ada di tempat solat. Yang jamaah itu, yang orang tersebut kepengen mengikut dengan orang itu, ada tanda-tanda dia mau ikut berjamaah. Tunggunya di mana? Tunggunya di ruku'. Kenapa ditunggu di ruku'? Supaya dia dapat rakaat. Dan tunggunya di tasawuf akhir. Kenapa di tasawuf akhir? Supaya dia dapat jamaah. Menunggunya itu karena Allah. Nah, apa bukti karena Allah? Dia tidak beda-bedakan antara orang masuk. Kalau sepulan ditunggunya, kalau seanu enggak. Walaupun dibedakan karena faktor ilmu, tetap enggak boleh. Ada kiai masuk nih, nah kan malu besar kalau kiai masuk, hilang harga dirinya, maka ditunggu dulu. Nih Pak Kiai ini takut masuk. Nah, itu batal sholatnya. Jadi tidak boleh menunggu siapapun kecuali karena Allah Ta'ala. Tidak terlalu lama dan tidak membeda-bedakan. Wa kaza, begitu juga sunnah menunggu fis sajdatis saniyati, di sujud kedua. Nah, kalau di sujud kedua apa gunanya? Kalau di ruku' supaya dapat rakaat, kalau di tasawuf akhir supaya dapat jamaah. Kalau di sujud kedua gunanya liyulhiqa muwafiqun takhallafa li'itsmami fatihatin, supaya bahwa menyusul oleh muwafiq, yang takhalluf ia muwafiq untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Kenapa? Karena muwafiq, kalau dia tidak selesai Al-Fatihahnya, imam sudah ruku', apa yang harus dilakukan? Selesaikan Al-Fatihah. Imam dan i'tidal, selesaikan Al-Fatihah. Sampai mana batas akhirnya? Sampai dia sempat ruku', imam belum bangkit dari sujud kedua, itu batas akhir. Kalau dia sempat ruku', imam masih di sujud kedua, berarti dia dapat rakaat tersebut. Kalau dia enggak sempat ruku', imam sudah bangkit dari sujud kedua, rakaatnya hilang. Nah, supaya dia dapat rakaat tersebut, kita tunggu dia di sujud kedua. Kita sujud terus, sujud, nampak dia ruku', rasa-rasa ruku', baru terus Allahu Akbar, sehingga muafiknya tidak kehilangan rakaat. Sudah ada 3 tempat menunggu: ruku', tasawuf akhir, sujud kedua. Siapa muafik betul? Abu, siapa muafik?
Ya masbuk kok muwafiq? Lawan masbuk iya. Nah, masbuk lawannya muwafiq. Masbuk, siapa masbuk? Orang yang tidak cukup membaca Al-Fatihah, orang yang tidak dapat waktu untuk baca Al-Fatihah ketika imam berdiri, itu namanya masbuk. Muwafiq adalah orang yang ketika imam berdiri dia ada waktu untuk baca Al-Fatihah, tapi karena bacaan Al-Fatihahnya lambat, dia baru masuk Islam, gerakannya sudah lambat, dia tua, imamnya super cepat, sehingga imam ruku Al-Fatihahnya belum selesai, imam i'tidal Al-Fatihahnya belum selesai, imam sujud pertama Al-Fatihahnya belum selesai. Nah, muwafiq ini wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Kalau dia sempat ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua, dia dapat rakaat. Kalau tidak sempat, maka hilanglah rakaatnya. Supaya dapat rakaat, sunnah bagi imam menunggu si muwafiq yang takhalluf untuk menyempurnakan Al-Fatihah. La, atau kepada dakhilin, la kharijin. Ulang amil intizaru, tidak disunahkan menunggu orang yang di luar dari tempat sholat. Nah, tidak sunnah menunggu orang yang di luar dari tempatnya sholat. Orangnya masih di teras, itu enggak sunnah ditunggu. Wa in saghural masjidu, walaupun kecil masjidnya. Misalnya antum imam Masjid Raya Sumbar, kemudian makmum yang antum tunggu sudah dalam masjid, kemudian antum di mushola Nurul Hasanah, makmum yang tunggu masih halaman. Mana lebih jauh jarak halaman Nurul Hasanah ke tempat solat daripada ujung masjid raya ke tempat solat? Yang dalam masjid raya ke solat depan itu lebih jauh daripada halaman Nurul Hasanah ke masjid tersebut. Itu kalau masukkan Nurul Hasanah dalam masjid raya itu dapat 10 itu. Nah, dapat 10 buah di dalamnya. Nah, walaupun dia imam Masjid Raya Sumbar dan jamaahnya sudah ada dalam masjid, sunnah ditunggu. Walaupun jamaahnya di halaman Nurul Hasanah, kalau masih di luar tidak sunnah ditunggu, walaupun tempat sholatnya kecil. Jadi hitungannya bukan jarak, jarak berapa kita tunggu, bukan itu standarnya. Dia sudah di dalam ataukah di luar. Nah, wala dakhilin ya'tadul but'ah, tidak juga sunnah ditunggu orang yang sudah di dalam yang biasa berlambat-lambat. Nah, yang biasa berlambat-lambat. Nah, itu diantara imam-imam kita, itu ada yang pandai takdib. Nah, kadang-kadang dia rukuk cepat sekali bangkitnya. Nah, gunanya untuk mengasih pelajaran sama yang sering berlambat-lambat. Itu ada yang punya apa itu naluri seperti itu. Ada juga naluri kasihan, ditunggu lama, subhanallah, lama sekali, supaya nggak ada yang masbuk. Ala kulli hal, kedua-duanya bagus, ijtihad masing-masing. Kemudian tidak juga sunnah ditunggu orang yang biasa takhirul ihram ila ruku, menunda takbiratul ihram sampai ruku, atau kepada but'ah yang tadu takhirul ihram, dia sudah ada dalam masjid tapi dia biasa menunda takbiratul ihram sampai ruku. Dia biarin imam baca surah dulu, baca Al-Fatihah, dia baca surah santai-santai. Kalau imam dah ruku baru ditakbir. Nah, jamaah seperti ini sebaiknya enggak ditunggu. Bal yusannu adamuhu, bahkan disunahkan akan tidaknya menunggu, zajran lahu, sebagai pelajaran atau memberikan hardikan, teguran baginya orang tersebut. Berkata Imam Fawrani, yahrumul intizaru litawaddudi, haram menunggu karena kasih sayang. Haram menunggu karena kasih sayang. Nah, misalnya siapa? Enggak ada contohnya di sini. Abu Bakar imam,
Nah, tahu dia Husain terlambat. Kalau dia cepat-cepat angkit, ini kau terlambat karena rotan adik saya. Akhirnya ditunggu supaya enggak terlambat. Nah, itu namanya tawaddud. Tawaddud itu hukumnya haram. Wa yusannu lil imami takhfifus shalah ma'a ab'ad wa hayatin. Disunahkan bagi imam meringankan solat berserta menjaga ab'ad dan menjaga sunat hayat. Ismail, Jeki, apa bedanya sunat ab'ad dan sunat hayat? Sunat ab'ad adalah belum boleh pulang ke Kerinci nih. Sunat ab'ad adalah nggak ingat. Ilyas, Angga, itu hayat. Apaan? Nah, tinggal dibalik saja. Dah benar, tinggal balik aja. Jadi sunnah ab'ad, perkara sunnah yang sunnah kalau tertinggal sunnah diganti dengan sujud sawi, baik ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa. Sunnah ab'ad ada 5. 1. Berdiri kunut. Yang kedua kunutnya. Yang ketiga duduk tasyahud awal. Yang keempat tasyahud awalnya. Yang kelima salawat di tasyahud awal. Bisa saja dia baca tasyahud tapi lupa salawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadnya lupa. Naik dia ke rakaat ketiga. Nanti dia sunah sujud sahwi. Kenapa? Tasyahudnya ada, duduknya ada, tapi salawatnya tinggal. Nah, sedangkan sunnah hayat, yaitu sunnah kalau ditinggalkan enggak perlu ganti sujud sahwi, baik sengaja maupun lupa. Apa itu sunnah hayat? Selain daripada sunnah ab'ad dan selain pada rukun. Rukun ada 17 dalam kitab Mahali. Di sini ada berapa kemarin? 13. Kemudian sunnah ab'ad ada 5. Selain daripada itu masuk kategori hayat. Okey. Disunahkan bagi imam mentakhfif solat berserta mengerjakan sunnah ab'ad dan mengerjakan sunnah hayat bihaitsu dengan sekiranya la yaktasiru alal aqal, tidak mencukupkan ia seseorang atas minimal, wala yastawfil akmal, dan tidak menyempurnakan yang lebih sempurna. Tidak mencukupkan yang minimal, tidak menyempurnakan yang lebih sempurna. Kita ambil contoh sunnah hayat dalam ruku. Nah, sunnah hayat dalam ruku. Apa yang sunnah dibaca? Subhanallahil azimi. Berapa akalnya? 1 kali. Berapa akmalnya? 11 kali. Nah, akalnya 1 kali, akmalnya 11 kali. Jangan lakukan yang akal, jangan lakukan yang akmal, tapi akalul kamal, yaitu 3 kali. Jadi membaca subhanal azimi 3 kali dalam ruku solat itu sudah takhfif. Nah, itu sudah takhfif. Kecuali in radiya bitatwilihi mahsurun, jika ridha dengan memanjangkannya. Kembali ke mana? Huwa tawhiha bitatwilihi atau liha? Hi ha radiya bitatwilihi. Kemana kembali domina kalau hi? Nggak ada kitab yang ha.
jika ridha dengan memanjangkannya solat oleh mahsurun, jamaah jumlah terbatas. Nah, sebagaimana kita baca dalam kitab Minhaj, in radi illa imamin illa li imamin qaumin mahsurin radu bitatwil. Lala sawab. Wa kuriha lahu tatwilun. Dimakruhkan bagi imam akan memanjangkan solat. Dimakruhkan bagi imam memanjangkan solat. Memanjangkan dalam artian subhanallah azimnya lebih 3 kali. Kemudian sami Allah liman hamidahnya ditambah dengan ahlus sana wal majdi. La mu'ti lima manaqta la radda lima wala mu'ti lima manaqta wala radda wala yanfa'u jadi minkal jad. Itu hukumnya makruh. Wa in qasada duhukal akharin, walaupun dia bermaksud disusul oleh jamaah yang lain, walaupun dia bermaksud akan disusul oleh jamaah yang lain. Nah, di imamnya terlalu bijaksana, dia lihat ketika iqamah masih ada jamaah yang berwudu, akhirnya dia baca surah panjang, bukan pada waktunya. Maghrib kan lewat duha ke bawah, tapi karena banyak jamaah dibaca dia amma yatasaalun, sehingga enggak ada satupun yang masuk. Itu juga makruh hukumnya. Titik. Walau ra'a musallin, musallin tu ra'a musallin. Musallin itu apa? Mana yang belajar i'rab? Irfan. Musallin. Betul. Walau ra'a musallin. Apa i'rab musallin? Fa'il. Apa hukum fa'il? Tanda rafa'. Allah, bismillah. Tanda rafa'. Betul, tanda rafa'. Mana domanya? Aslinya daya. Khair. Dah aslinya daya berarti dah selesai. Asalnya musalliyun. Kemudian berat doma di atas ya, dibuang domanya. Kemudian tinggal tanwinnya. Kemudian dibentukkan tanwin kembali pada asal usul, yaitu nun. At-tanwinu nunun sakinatun zaidatun. Jadilah dia musallin. Kemudian ketemu 2 sakin, yaitu ya dan nun, dibuanglah ya-nya, jadilah musallin. Kemudian disempurnakan kembali dengan tanwin. Walau ra'a musallin, jikalau melihat oleh orang yang solat, apa yang mereka lihat? Nahwa harikin, akan seumpama kebakaran. Seumpama kebakaran, tenggelamkah, banjirkah, anak yang masuk sumur. Khaffafa, niscaya mentakhfif, meringankan ia orang solat. Wal yazamu amla, apakah wajib hal tersebut atau tidak? Apakah wajib meringankan tersebut atau tidak? Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajhani, ada 2 pendapat. Walladhi yattajihu, pendapat yang kuat adalah annahu, sesungguhnya yalzamuhu, wajib ia meringankan akannya orang yang solat, liinqadhi hayawanin muhtaramin, untuk menyelamatkan hewan yang dihormati. Nah, untuk menyelamatkan hewan yang dihormati, termasuk manusia.
termasuk kambing, termasuk kucing dan semuanya. Wa yajuzu lahu inqadhu nahwi malin kadzalik, dan boleh ia takhfif baginya orang yang sholat untuk menyelamatkan seumpama harta. Kadzalik, seperti itu juga. Apa maksud seperti itu juga? Hah? Seperti apa? Hah? Meringankan salat sudah tadi. Wa yajuzu, dan boleh ia meringankan salat baginya orang salat karena menyelamatkan seumpama harta. Seperti itu juga. Nah, seperti itu juga apa yang seperti itu juga? Satu juga muhtaram, harta yang dihormati. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsuduhu zalimun, siapa saja yang melihat hewan muhtaram yang menuju akannya hewan muhtaram oleh orang zalim, au yaghriku, atau tenggelam ia hewan muhtaram, lazimahu takhlisuhu, wajib akannya seseorang menyelamatkannya hewan muhtaram, dan wajib menunda solat atau membatalkannya solat in kana fiha, jika ada ia seseorang sedang solat, au malan, atau dia melihat harta, niscaya boleh baginya seseorang oleh demikian mengakhirkan solat atau membatalkan solat. Jadi kalau urusannya sama nyawa, wajib batalkan solat. Kalau enggak ada urusan dengan nyawa, boleh membatalkan solat. Kalau urusan dengan nyawa, wajib menunda solat. Kalau urusannya dengan harta, boleh menunda solat. Salah satunya adalah dokter yang sedang melakukan operasi dan dia tidak bisa menjadwalkan operasinya di waktu lapang, seperti darurat, kecelakaan. Kalau dia tinggalkan, dia bisa sholat maghrib. Kalau dia kerjakan, dia nggak bisa sholat maghrib, maka boleh dia tunda sholat maghribnya untuk operasi pasien. Tapi kalau bisa dijadwalkan, mesti dijadwalkan di waktu yang panjang. Operasi jam 7 pagi, sudah dimulai jam 7 pagi, tetap juga selesai asar, maka dia boleh menunda sholat zuhur, dengan catatan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, tapi kalau urusan harta, misalnya banjir, nah banjir terjadi masuk rumah, kemudian kalau nggak diangkat tuh kursi, TV, kulkas, semuanya kalau nggak diangkat rusak. Kalau diangkat nggak bisa sholat maghrib. Kalau sholat maghrib, kulkas rusak. Boleh dia tunda sholat maghribnya demi menyelamatkan harta. Khair. Wa kuriha lahu tarkuhu, dimakruhkan baginya seseorang meninggalkannya. Makruh hukumnya meninggalkan menyelamatkan harta. Nah sudahlah, kalau rusak, kalau enggak tuh Allah tergantung sama Allah SWT. Masa dengan dunia saya tertunda sholat saya, enggak mau. Itu hukumnya makruh. Dan terserah Allah, banjir ya Allah, kulkas milik Allah. Masya Allah, karena malam syak lam yakun, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu keyakinan dalam hati, bukan untuk dipraktekkan di lapangan. Wa kuriha ibtida'an naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamah, dimakruhkan ibtida'u naflin, memulai salat sunat setelah masuk orang iqamah ke dalam iqamah. Mukim di situ orang iqamah, bukan orang mukim di tempat. Nah, mukim orang iqamah, bukan orang yang lawan musafir.
Dimakruhkan memulai salat sunat ba'da syuru'il mukim, setelah mulai orang iqamah dalam iqamahnya, walaupun tanpa izin imam. Nah, walaupun tanpa izin imam, seharusnya iqamah itu berdasar izin imam. Fa in kana fihi, maka jika ada ia seseorang di dalamnya salat sunat, maka jika ada ia seseorang fihi di dalamnya salat sunat, di dalamnya nafal, iqamah dikumandangkan, atammahu, niscaya menyempurnakan ia seseorang, menyelesaikan ia seorang akannya nafal. Illam yakhsha, jika tidak khawatir ia seseorang, bi'itsmamihi, dengan sebab menyempurnakannya salat sunat, fauta jama'atin, akan ketinggalan jamaah, akan keluputan salat jamaah. Nah, menurut prediksinya salat sunatnya bisa diselesaikan sebelum imam salam dari salat jamaah tersebut, maka sunnah diselesaikan. Wa illa, jika tidak, dalam prediksi dia baru mulai solat qobliyah zuhur, niatnya 4 rakaat lagi, baru rakaat pertama, imamnya ini kayaknya super cepat, biasanya begitu. Kalau dia selesaikan solat sunatnya 4 rakaat, bakalan duluan imam solatnya selesai. Pada saat itu apa yang harus dilakukan? Qata'ahu nadban, menghentikan ia seorang akannya nafal hal keadaan sunnah hukumnya, dan masuk ia seseorang dalamnya jamaah, dengan catatan malam yarju jamaatan ukhra, selama dia tidak punya harapan dengan jamaah lain. Tapi kalau dia punya ada harapan jamaah kedua, lebih baik diselesaikan solat sunnahnya. Tapi kalau nggak ada harapan dengan jamaah kedua, maka dihentikan solat sunnahnya, dibatalkan, dan langsung mengerjakan solat berjamaah. Masya Allah. Wa tadraku rakaatun limasbukin, adrakal imama raki'an bi amrayni, bisa didapati akan rakaat dan didapati akan rakaat bagi si masbuk. Adrakal imama, yang menemukan ia si masbuk akan imam, raki'an, hakadan imam sedang ruku. Dengan apa bisa didapati rakaat? Bi amroini, dengan 2 perkara, dengan 2 hal. Satu, dengan takbiratul ihram. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, tamim bil khair. Insyaallah, sebelum dilanjutkan, ada yang enggak jelas? Ilyas, Angga, Apri, yang jadwalnya ada kitab ini. Ya Allah, sehingga untuk melewati semuanya jelas kalimat-kalimatnya. Umar, ya, Ilyas. Jika ada seorang yang mendapati imam, kemudian dia baca iftitah setengah, kemudian setelah baca iftitah setengah, karena kira-kira tidak sempat baca Al-Fatihah, lalu dia baca Al-Fatihah. Kemudian ketika baca Al-Fatihah di pertengahan, imam ruku. Kemudian ingin melanjutkan dan tidak sampai membaca Al-Fatihah secara lengkap. Gimana saudara? Apakah wajib menyelesaikan Al-Fatihah atau
si masbuk, kewajiban masbuk adalah selesai takbiratul ihram masuk Al-Fatihah. Tapi si masbuk ini baca doa iftitah. Di pertengahan Al-Fatihah dia ragu-ragu, iftitah dia ragu-ragu. Ini kayak nggak sempat baca Fatihah. Diputuskan iftitahnya, langsung masuk Al-Fatihah. Di pertengahan Al-Fatihah ternyata imamnya ruku. Apa yang harus dia lakukan? Perlu dia pikirkan dengan cepat, dengan ilmu matematika yang kencang, perhitungan yang jelas. Kira-kira doa iftitah dengan Al-Fatihahnya ini sudah sama atau belum? Nah, kalau kira-kira sudah sama panjangnya, boleh dia ruku langsung. Kalau belum sama panjangnya, wajib dia sama panjangkan dengan doa iftitahnya. Tapi kalau enggak sama panjang dengan iftitahnya, Al-Fatihahnya, dia ruku, batal sholatnya. Nah, pembatal rakaat, batal sholatnya. Tapi kalau sudah pas kira-kira Al-Fatihah yang dia baca dan iftitahnya itu sama panjang kira-kira, maka dia boleh langsung ruku. Kalau belum panjang, dia panjangnya dikit, hampir sama panjang iftitah tadi. Wajib dia menyelesaikannya. Dan dia wajib sempat ruku bersama imam. Kalau dia sempat ruku bersama imam, Al-Fatihahnya sudah sama panjang dengan iftitah, dia sempat ruku bersama imam, dapatlah dia rakaat. Tapi kalau Al-Fatihahnya tidak sama panjang dengan imam, dia kalau Al-Fatihahnya enggak sama panjang dengan iftitah yang sudah dibaca, lalu dia lanjutkan membacanya, karena melanjutkan tidak sempat ruku bersama imam, dia tidak boleh ruku, hilanglah satu rakaat. Kalau dia paksakan ruku juga, batal sholatnya. Kalau dia tahu. Kalau dia enggak tahu, jadilah sholatnya jadi sholat sunat. Kalau nggak salah itu ada pembahasannya nanti. Bisa dah redaksinya. Maksud saya redaksi yang tadi dibaca, ada yang kurang jelas maksudnya? Ya, silakan. Artinya, apabila jikalau melihat oleh orang sholat akan seumpama orang tenggelam, seumpama itu contoh, niscaya dia mentakfif. Pertanyaannya, apakah wajib ia mentakfif atau tidak? Mentakfif itu hukumnya wajib atau sunnah? Ada dua pendapat. Walladhi yattaji, pendapat yang kuat adalah anahu, sesungguhnya itu domir sya'an, wajib akan ia mentakfif, atau anahu juga boleh kembali pada takfif. Sesungguhnya takfif itu wajib ia takfif akannya seseorang untuk menyelamatkan hewan muhtaram, dan boleh ia takfif baginya seorang untuk menyelamatkan harta yang muhtaram. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah, ya sebaliknya, tidak wajib mentakfif, kan urusan masing-masing. Misalkan urusan sholat, kamu usahakan samakan diri masing-masing. Kenapa tenggelam waktu saat sedang sholat? Nah, ini hukum masih am. Kalau kita lihat tafsirnya adalah wajib mentakfif sholat kalau sekiranya dia berpotensi menyelamatkan. Nah, kalau dia nggak punya potensi, nggak wajib takfif. Misalnya dia bisu dan nggak pandai berenang. Nah, kalau dia pandai berenang bisu, nggak ada masalah, dia bisa menyelamatkan. Dia berenang nggak bisa, oke lah, kasih tahu sama yang lain, dia bisu. Mana mau ngasih tahu? Jadi kalau dia takfif nggak ada gunanya. Nah, kalau seperti itu nggak wajib takfif. Jadi yang wajib takfif itu yang punya potensi mampu menyelamatkan, apakah dengan dia ngasih tahu orang lain atau dia sendiri menyelamatkannya. Artinya pikirnya belum selesai, belum tuntas. Nah, ada lagi redaksi yang lain? Ambo? Itu bisa. Ya. Bisa dia ditariknya orang lain. Oke, kalau dekat aman. Tapi kalau dicari dua orang lain ditariknya, pas tarik orang lain kurang tuh, ngamuk dia. Jauh misalnya, tenggelamnya di situ tuh. Jangan di sini deh.
Di bawah sana tenggelamnya. Kemudian dia keluar di sholat, dicari orang lain, ditarik, dan susah untuk dipahami, maka kalaupun dia tarik nggak akan selamat. Ya rumusnya bukan bisu bisa tarik nggak bisa tarik, ada potensi nggak dia menyelamatkan. Nah itu saja standarnya. Misalnya dia bisu, tapi dia yang ditakuti, dia ngasih tahu orang dia mentampar aja, pasti orang ikut dia, atau kan boleh juga. Nah, ini kalau orang nampar nih, orang bisu nih, kalau dia yang nampar pasti ada yang penting. Oh itu misalnya di kampung, ya boleh, berarti dia punya potensi. Nah jangan terkait dengan contoh yang saya paparkan. Kembali pada rumusnya, punya potensi menyelamatkan atau tidak. Sudah? Tuntas redaksinya, ada yang nggak jelas? Yang itu, tentang awal tadi ya, yaitu tentang wa'an sawral masjid. Ya, wa in sawral masjidu wa masjidi safiyal. Ya. Kenapa? Walaupun mesinnya kecil. Oke, Ilyas. Yang disunah ditunggu itu siapa? Muafiq. Siapa lagi? Oke, baca pangkalnya. Nah, wa yusannu pangkalnya tadi wa yusannu li imamin mamfuridin. Siapa yang sunnah ditunggu? Disunahkan ditunggu. Siapa yang sunnah ditunggu? Orang yang iya, dia datang belakangan. Kalau datang dulu dia imam, dia akan menunggu kita. Dakhili mahalis sholat, intizaru dakhili mahalis sholat. Sunnah menunggu orang yang sudah di dalam tempat sholat. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Orang di luar tempat sholat tidak sunnah di. Nah, dia ada dasi belakang. Nah, karena kitabnya untuk anak-anak dibuatnya musannaf lagi. Mana beliau katakan tuh? Wala la kharijin an mahalliha. Tidak sunnah ditunggu orang di luar tempat sholat. Nah, walaupun masjidnya kecil, Ilyas, walaupun masjidnya kecil, maka saya contohkan tadi, antum imam Masjid Raya Sumbar. Nah, ketika antum jadi imam, kemudian ketika ruku terdengar bunyi kaki orang berjalan dari saf belakang. Itu dari saf belakang kira-kira 10 baris dari belakang. Dia jalan ke depan, tap 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 tap. Sunnah nggak ditunggu orang itu? Sunnah. Kenapa sunnah ditunggu? Sedang di dalam masjid. Kemudian antum pergi ke sini jadi imam di Nurul Hasanah. Pada ruku antum terdengar kaki orang berjalan di halaman Nurul Hasanah. Mau masuk ke musola, sunnah nggak ditunggu? Kenapa nggak sunnah ditunggu? Sudah di luar, masih di luar tempat sholat. Kira-kira lamaan mana menunggu yang 10 shaf di Masjid Raya dengan yang di halaman? Oke. Berarti asal orangnya di luar tempat sholat nggak sunnah ditunggu, walaupun tempatnya kecil. Walaupun tempatnya kecil, sebentar nunggunya tetap nggak boleh. Tapi kalau dia sudah di dalam, agak lamain nunggunya, nggak terlalu masalah. Tapi nggak terlalu lama ya, karena syaratnya tadi bila tatwil, tidak terlalu lama. Jadi standarnya dia di dalam tempat atau di luar, bukan soal lama nggak lamanya. Walaupun nunggunya nggak lama, kalau dia masih di luar, maka tidak sunnah ditunggu. Kapan nunggunya nggak lama kalau di luar? Kalau masjidnya kecil, itu mana wa in sawral masjid, walaupun masjidnya kecil. Lagi? Oke. Nah, di
satu kalimat. Enggak apa masalah pelan-pelan. Ini kan bukan jadwal saya. Nah, supaya menyusul oleh muwafiq. Anda tahu muwafiq? Tadi kan sudah dijelasin. Belum nyambung. Apa lawan muwafiq? Enggak tahu juga lawan muwafiq. Nah, masbuk lawannya. Siapa masbuk? Masbuk bukanlah yang menambah rakaat, itu udah jelas masbuk itu. Ini beda sama definisi pengawas salat. Masbuk di sini beda sama definisi hirasa. Anggap siapa masbuk? Fulan, itu yang tinggal rakaat. Jadi yang masbuk masuk dalam hukum fikih ini bukan itu. Masbuk maksudnya adalah orang ketika dia masuk ke shaf, dia takbir Allahu Akbar, dia tidak punya kesempatan membaca Al-Fatihah secara maksimal. Itu masbuk namanya. Misalnya dia masuk ke dalam sholat, pada saat itu imam sudah baca surah. Nah, surahnya Qul ya kafirun malam Jumat. Itu namanya masbuk. Nah, kalau masbuk, dia tidak wajib menyempurnakan Al-Fatihah. Baca bismillah, kemudian imam ruku, dia ruku, dia dapat rakaat. Lawan masbuk siapa? Muwafiq. Siapa muwafiq? Dia ngikuti imam dari awal, atau ketika imam berdiri dia punya waktu untuk baca Fatihah lengkap. Oke. Kalau muwafiq, kewajibannya apa? Menyempurnakan Al-Fatihah. Sampai kapan jeda waktunya? Sampai kapan muwafiq diberikan toleransi menyelesaikan Al-Fatihah? Sampai imam masih di sujud kedua, dia wajib menyelesaikan Al-Fatihah dan dia sempat ruku sebelum imam bangkit di sujud kedua. Kalau dia bisa ruku ketika imam masih sujud kedua, dia dapat rakaat. Dia akan i'tidal, dia akan sujud, dia akan selesai salatnya. Tapi kalau dia tidak sempat ruku ketika imam di sujud kedua, dia hilang rakaat. Anda sekarang antum jadi imam. Makmum antum satu mu'allaq, kedua tua, ketiga lambat gerakannya. Nah, sehingga antum tunggulah dia di sujud kedua, kira dia ruku, baru kita bangkit. Itu hukumnya sunnah. Artinya sunnah menunggu di sujud kedua supaya menyusul oleh muwafiq yang takhallaf. Apa itu takhallaf? Meninggalkan diri dari pergerakan imam demi menyempurnakan Al-Fatihah. Tujuannya adalah supaya rakaatnya tidak tersia-sia. Itu makna fi sajdati tsaniyah liyulhiqa muwafiq takhallafa li itmamil Fatihah. Oke, itu. Kemarin ada pembahasan tentang mufarakah makmum pada imam. Ya. Misalnya dihukumi boleh apabila boleh bersama makruh apabila dia mufarakah bukan karena uzur. Iya. Dalam kondisinya dia tidak dapat berjamaah. Sedangkan kalau dia mufarakah karena uzur, itu walaupun dia mufarakah dia tidak dapat berjamaah. Iya. Di sana disebutkan beberapa contoh yang ingin kita tanyakan. Apabila seorang jamaah ini dia sholat, kemudian dia merasakan bau yang sangat busuk, dia tahu bau ini berasal dari orang yang di sampingnya, itu sampai mungkin nggak bisa konsentrasi sholat atau mungkin bisa sampai muntah. Itu termasuk uzur atau tidak? Ya, termasuk uzur. Uzur mufaraqah. Karena kalau dilanjutkan sholat di sana bukan hanya mufaraqah sholatnya, bukan hanya dapat fadilah jamaah, malah batal sholatnya. Setelah batal sholatnya, mencuci karpet lagi orang lain karena dia muntah dengan bau tersebut. Nah, itu termasuk uzur karena menghilangkan konsentrasi. Nah, itu di sudut pandang si yang mencium.
Nah, bagi yang sahibul uzur, musabibul uzur, itulah lagi babnya. Nah, bagi kita yang kena musibah uzur itu hukumnya boleh mufaraqah. Nah, silakan. Ada kalimat ihramul intizar ditawaddud, diharamkan akan menunggu karena kasih sayang. Iya. Pertanyaannya ini, bagaimana arah Imam Faurani ini berijtihad tentang kasih sayang, apa dasarnya? Kemudian kita juga ada pembahasan kan pada sholat itu sunnah diringkaskan dalam sholat ketika Nabi mendengar ada tangisan seorang anak atau apa, dan itu berdasar juga kasih sayang. Bertanya, makhilaf banyak tawaddud di hadzal makan. Maksudnya apa beda tawaddud di sana dengan tawaddud di sini sehingga menghasilkan hal yang berbeda, hukum yang berbeda? Di sana pertama di sini intizar membawa kepada tatwil. Kalau tatwil bertentangan dengan dasar hukum man shalla bin nas falyukhaffif. Kemudian sementara yang Nabi lakukan adalah takhfif. Jadi tawaddud yang sesuai dengan sunnah aman, tapi tawaddud yang khilafus sunnah ini yang menyebabkan haram menunggu. Lagi pula nggak boleh dibandingkan antara fatwa Imam Faurani dengan sikap Nabi. Sikap Nabi itu adalah dasar hukum yang melahirkan hukum, kecuali antum bandingkan antara hadis dengan hadis. Jadi kalau fatwa Imam Faurani dibandingkan dengan hadis, dia langsung kalah telak ini fatwanya. Sudah? Ada lagi nyangkut? Zahran? Dan di sini waman ra'a hayawanan muhtaraman yaksidu zalimun. Kenapa bisa zalim orang yang melihat hewan yang diharamkan? Ya, ini lagi kesimpulan hukumnya nih. Allah. Saya terjemahkan lagi ya. Waman ra'a hayawanan muhtaraman, siapa saja yang melihat akan hewan yang dihormati, yang menuju akannya hewan oleh orang zalim, artinya hewan itu akan menjadi mangsa orang zalim. Misalnya antum melihat ada orang yang menjadikan burung pipit sasaran tembak, antum melihat ada orang yang akan memukul anjing yang nggak bermasalah, melihat menyiram air panas ke kucing, kemudian ada yang praktek khitan kepada kucing. Nah, dia menjadi dokter atau dia dokter bedah, itu biasa jadikan sasaran hewan hidup, dibius, dibedah. Nah, oke. Kemudian antum lihat ada hewan muhtaram yang menjadikan sasaran oleh orang zalim, maka orang yang melihat itu wajib menyelamatkannya hewan muhtaram dan wajib menunda sholat. Jadi bukan melihat hewan lalu saja jadi zalim. Nah, itu kalau penempatan i'rab. Oke, kita lanjutkan. Jadi setiap redaksi kitab yang kita baca, antum pastikan memahami setiap redaksinya. Tadi permasalahan kita adalah masbuk. Wa tudraku rak'atun, dianggap dapat rakaat bagi masbuk. Adrakal imama, yang menemukan yang masbuk akan imam. Raki'an, hal keadaan imam ruku. Bi amroini, bisa didapatkan. Alhamdulillah. Yang mendapatkan yang hal keadaan imam sedang ruku,
bisa didapatkan dari dua hal. Satu, dengan takbiratul ihram. Kemudian ukhra li huwiyin, satu takbir yang lain untuk turun dengan takbiratul ihram, kemudian satu takbir yang lain untuk turun. Turun ke mana? Untuk ruku. Fa in iktasara ala takbiratin, maka jika mencukupkan ia seseorang di atas satu takbir saja, usturita, niscaya disyaratkan ayat tiya biha, bahwa mendatangkan ia seseorang dengannya satu takbir li ihramin faqat, untuk takbiratul ihram saja. Wa ayyutimmaha, dan bahwa menyempurnakan ia seseorang akannya takbir qabla an yasira ila aqalli ruku', sebelum bahwa jadi ia seseorang ke posisi minimal ruku', sebelum bahwa jadi ia seorang ke posisi minimal ruku'. Wa illa, jika tidak dia sempurnakan takbir sebelum dia sampai ke minimal ruku', lam tan akid, niscaya tidak terakad ia solat, enggak jadi solatnya, kecuali dijahilin, bagi orang yang tidak tahu hukum, fatan akidu lahu naflan, maka terakad ia solat baginya si jahil akan solat sunat. Bi khilafi ma, dengan sebalik sesuatu, lau nawar ruku'a wahda, jikalau berniat ia seorang akan ruku' saja. Dengan sebalik sesuatu, jikalau berniat ia seseorang akan ruku' saja, maksudnya takbir untuk ruku' saja. Nah, kalau niatnya takbir untuk ruku' saja, solatnya tidak terakad, termasuk untuk orang jahil sekalipun. Kenapa? Li khuluwiha anit taharrum, karena kosongnya solat dari takbiratul ihram. Atau ma'at taharrum, dia niat takbir untuk ruku serta takbiratul ihram. Dia niat ruku, dia niat takbir untuk ruku serta takbiratul ihram. Itu juga tidak sah karena tasyrik. Nah, cocok dengan tafakur asbab nazair. Kalau ditasyrik, takbir ruku dan takbiratul ihram batal kedua-duanya. Au atlaqa, atau dia mutlakkan, dia baca takbir enggak ada niat untuk takbiratul ihram, enggak juga niat untuk takbir ruku, batal juga salatnya. Li ta'arudi qarinatail iftita wal huwi, karena bertentangan dua qarina, yaitu iftitah dan turun. Iftitah mengindikasikan takbir itu takbiratul ihram, dan dia turun mengindikasikan takbir itu adalah takbir ruku. Karena enggak jelas statusnya, maka wajiblah niat taharrum, maka wajiblah niat takbiratul ihram, litamtaza, supaya berbeda ia takbir, amma aradaha, dari sesuatu yang bertentangan ia akannya takbir dari takbir turun, dari takbir untuk turun. Titik. Itu baru satu hal. Jadi si masbuk dianggap dapat satu rakaat kalau dapat dua hal. Nah, dua hal yang kedua nanti. Sekarang hal yang pertama, apa itu? Dia lakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya itu harus ketika posisi dia berdiri lurus, atau minimal boleh terbawa turun dikit, tapi jangan sampai ke batasan ruku yang minimal. Mana batas minimal ruku? Nah, roha menyentuh lutut. Oke, masbuk. Ya, kari. Nah, waktu saya masuk, Apripadel jadi imam.
Kemudian dia sudah baca Al-Fatihah dan dia sudah baca ayat, kemudian dia rukuk. Aprinya imam sedang rukuk, saya masuk. Nah, syaratnya saya dapat rakaat tersebut kalau saya takbiratul ihramnya lurus, Allahu Akbar, lurus. Atau terbawa turun nggak ada masalah, Allahu Akbar, ini sah nggak? Hah? Kenapa sah? Karena saya takbirnya selesai, saya belum sampai ke batas minimal ruku. Tapi kalau ke bawah Allahu Akbar, ini batal. Nah, kenapa? Takbiratul ihramnya belum selesai dan terbawa ke minimal ruku. Lihat redaksi kitabnya. Nah, mana redaksinya tadi? Ayyutimmaha qabla ayyasira ila aqalli ruku'. Dia sempurnakan akannya takbir sebelum dia sampai ke minimal ruku'. Nah, si masbuk itu dianjurkan 2 takbir seharusnya. Takbiratul ihram Allahu Akbar, takbir turun Allahu Akbar. Nah, kalau dia buat satu saja, untuk apa dibuat? Harus untuk takbiratul ihram. Nah, usturito ayatiya biha li ihramin faqat. Fa ini iktasara ala takbiratin, kalau dia hanya pengen satu takbir saja, maka disyaratkan bahwa ada ia mendatangkan yang takbir itu untuk takbiratul ihram saja, semata-mata hanya untuk takbiratul ihram. Kalau diniatkan 2, Allahu Akbar, saya niat takbiratul ihram, sekarang untuk takbir turun, apa hukumnya? Batal solatnya. Kenapa batal? Karena ditasyrik, digabungkan satu amalan wajib dengan amalan sunnah, menyebabkan kedua-duanya batal. Atau dia niat untuk takbir rukuk saja, nggak ada takbiratul ihram, itu juga batal solatnya, karena solatnya nggak pakai takbiratul ihram. Itu makna kalimat law nawar ruku'a wahda bi khilafima law nawar ruku'a wahda, dengan sebalik kalau dia niat rukuk saja. Ada kalimat yang dibuang, untuk dia niat takbir untuk rukuk saja, batal solatnya karena kosong solat dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun yang pertama di dalam solat, dalam pelaksanaan. Atau dia takbir nggak ada niat apa-apa, dia baca takbir satu, nggak diniatkan untuk takbiratul ihram, nggak diniatkan untuk turun, maka pada saat itu juga batal solatnya. Kenapa batal? Karena dia berada dalam dia memulai solat, maka menunjukkan itu takbiratul ihram. Tapi dengan dia turun setelahnya, menunjukkan itu takbir turun, maka tarik menariklah. Nah, karena tarik menarik wajib kita bedakan. Ini saya mau takbiratul ihram bukan untuk ruku. Ruku saya nggak mau pakai, karena kalau saya pakai saya akan terlambat nanti rukunya. Akhirnya perlulah niat supaya berbeda antara takbiratul ihram dari takbir turun. Oke. Nah, bikin ribetnya kitab Fathul Mu'in, beliau ulas satu masalah sampai tuntas, baru pindah kepada masalah berikutnya. Itu jadi masalah. Kemudian syarat yang kedua, kalau ada pertanyaan nanti selepas ini. Wa bi idrari ruku'in mahsubin. Perkara yang kedua, tadi kan ada 2 hal, bi amroini, 1 takbiratul ihram, 2 bi idraki ruku'in mahsubin lil imami, dengan mendapati ruku' yang dihitung bagi imam. Ruku' mahsub, ruku' yang dihitung bagi imam. Wa in qassaral ma'mumu, walaupun ceroboh oleh makmum,
kira-kira kemana arah tujunya itu pembahasan ini? Walaupun ceroboh oleh makmum, falam yuhrim illa wa huwa raki', maka tidak takbiratul ihram ia makmum kecuali imamnya sudah rukuk. Goyahnya kemana? Fuqaha. Ainal fuqaha. Kemana goyahnya ini? Wa in qassara al-ma'mumu, walaupun ceroboh oleh makmum. Bagaimana cerobohnya? Falam yuhrim illa wa huwa raki', maka tidak takbiratul ihram ia si makmum kecuali dia rukuk. Mana goyahnya, Faiz? Tudraku raka'ah bi amrayn. Nah, si makmum tetap dapat rakaat dengan dua hal di atas, walaupun tipe makmumnya adalah makmum yang menunggu imam rukuk. Jadi enggak dibedakan hukum. Oh, ini dapat rakaat ini bagi masbuk yang betul-betul masbuk. Nah, yang betul-betul masbuk. Oh enggak, yang berlambat-lambat di dalam shaf juga. Nah, dia biarin imam dulu baca Fatihah, bahkan dia biarin imam ruku, kemudian baru dia datang Allahu Akbar. Ruku dia. Dapat dua hal, takbiratul ihram, ruku masuk. Dia tetap dapat rakaat. Walaupun bagi makmum yang ceroboh. Bagaimana cerobohnya? Falam yuhrim illa wa huwa raki'. Dia tidak takbiratul ihram kecuali imam dah ruku. Titik. Wa kharaja bi ruku' ghairuh, terkecuali dengan ruku' oleh selain ruku'. Mana selain ruku'? Seperti i'tidal. Nah, kalau kita masbuk dapat imam sudah i'tidal, kita tidak dapat rakaat. Terkecuali dengan mahsub oleh yang tidak mahsub. Wabil mahsubi ghairuhu, mahsubi atau kepada biruku'i, ulang amalnya kharaja. Wa kharaja bil mahsubi ghairuhu, terkecuali dengan mahsub, rukuk yang dihitung oleh yang tidak dihitung. Mana contoh rukuk yang tidak dihitung? Karuku'i muhdithin, seperti rukuk orang berhadas. Seperti rukuk orang berhadas. Nah, Masya Allah. Contoh saya kemarin, saya kemarin sholat zuhur 1 rakaat, belum selesai itu. Kemudian ruku. Ketika ruku itu nampak di kaki putih. Ini nasi atau apa ya? Saya pegang, hancur ya, dah tepung, cium. Ini tak cicak ni. Nah, saya rukuk itu dah dalam kondisi batal solat itu. Berarti rukuk saya ghairu mahsub, enggak dihitung lagi, karena tak cicaknya dah ada dari tadi. Nah, si masbuk saat itu yang dia menyusul saya sedang rukuk, itu rakaatnya enggak dapat. Nah, kenapa? Dia mendapati rukuk imam, rukuknya kagak dihitung. Kecuali waktu saya i'tidal batal wudu. Berarti rukuknya masih sah. Dapatlah dia rakaat. Nah, lalu minta ganti kepada orang yang terdekat. Nah, saya pasangkan mic. Kemudian karena dia enggak tidur ya pagi, maka dia anggap buatlah sholat zuhur 3 rakaat oleh imam pengganti tersebut. Nah, makmum setuju-setuju saya. Nah, akhirnya makmum yang menyadari kesalahannya, dia pergi ke belakang buat jemaah baru. Nah, itu kejadiannya. Itu namanya ruku' ghairu masuk. Contoh yang lain lagi, man fi rakaatin zaidatin, orang yang ada di rakaat yang lebih. Misalnya imam ragu-ragu 45, akhirnya berdiri imam ke rakaat kelima. Ketika imam berdiri ke rakaat kelima, baru rukuklah imam. Sebagian subhanallah, duduk dia, sebagian ikut, karena dia juga ragu katanya. Kemudian rukuklah imam tersebut. Datang masbuk, takbir ya Allahu Akbar, rukuk dia.
Nah, setelah imam salam terjadi gaduh. Masbuk ini kan menyimak nih, menyimak gaduh tersebut. Pasti digaduhkan ini masalah rakaat. Ketika dia sedang sholat, dia menyadari bahasanya imam itu rakaat kelima tadi. Maka masbuk ini harus menambah berapa? 4 rakaat kalau sholat zuhur. Rakaat dia tadi yang nyusul imam ruku itu hanya untuk mendapatkan fadilah jamaah. Rakaatnya enggak dihitung. Kenapa dia dapat di ruku ghairu mahsubin? Kenapa ruku ghairu mahsubin? Karena rakaat ke-5. Itu mana kharaja bi mahsubin ghairuhu, yang tidak mahsubin. Mana contoh enggak mahsubin? Ruku orang berhadas dan ruku pada rakaat yang lebih. Wa waqa'a liz-Zarkashi fi qawaidihi wa naqalahu al-alama Abul Mas'ud wa Ibn az-Zahira fi hasyatil minhaj annahu yustaratu aidan ayakuna al-imamu ahlan lit-tahammul. Wa waqa'a, terdapat bagi Imam Zarkashi. Waqa'a terjadi, artinya terdapat bagi Imam Zarkashi di dalam kitab qawaid beliau, di dalam kitab qawaidnya beliau. Nah, wa naqalahu, mengutip akannya pendapat Imam Zarkashi, mengutip akannya pendapat Imam Zarkashi oleh Abu Mas'ud, oleh Ibnu Zahira. Di mana Ibnu Zahira mengutipnya? Di dalam kitab Hasyiyah Minhaj. Apa pendapat tersebut? Annahu, sesungguhnya, yustaratu aidan, disyaratkan juga, ayyakunal imamu ahlan littahammul, bahwa adalah imam itu ahli bagi menanggung kekurangan solat. Nah, kekurangan Al-Fatihah. Kalau kanal imamu sabiyan lam yakun mudrikan li raka'ah, maka jikalau adalah imam itu masih anak-anak, belum balik, niscaya tidak ada ia si masbuk itu mendapatkan rakaat. Kenapa? Li'annahu laysan litahammul, karena sesungguhnya anak-anak bukan ahli untuk tahammul. Itu belum selesai sebetulnya. Nah, tamin, na'an kepada mahsubin, ruku'in mahsubin tamin, mendapati rukuk yang dihitung yang sempurna. Bagaimana yang sempurnanya? Bi ayyat ma'inna qabla irtifa'i imami min aqali ruku', dengan bahwa tumaknina ia si masbuk sebelum bangkit imam dari minimal ruku'. Bahwa tumaknina ia si masbuk, dia sempat takbir, sempat ruku' dan sempat tumaknina sebelum bangkit imam dari minimal ruku'. Apa itu minimal ruku'? Wa huwa, dan dianya minimal ruku', bulu rohataihi rukbataihi, sampai 2 rohanya seseorang kedua lututnya. Itu minimal ruku'. Yakinan, hal keadaan seseorang mendapati ruku' mahsubin tamin, itu yakin. Nah, hal keadaan seseorang, yaitu si masbuk, mendapati rukuk mahsub tamin, dia yakin. Falau lam yatma'inna fihi, maka jikalau tidak sempat tumaknina ia si masbuk padanya rukuk, qabla irtifa'il imami minhu, sebelum bangkit imam darinya rukuk, itu mafhum mukhalafah dari mana? Dari tamin. Au syakka fi husulit tumaknina, atau ragu ia si masbuk tentang hasilnya tumaknina. Mafhum mukhalafah dari yakinan. Fala yudrikur rak'ata,
maka tidak mendapatkan ia masbuk akan rakaat. Nah, seharusnya materinya sampai di situ, tapi belum lengkap, kata Imam Zainuddin. Wa yasjudu syaqu lisahwi. Nah, kalau orang tadi itu ragu, dia ragu, dia sempat takbir Allahu Akbar, sempat dia ruku. Nah, ketika ruku tersebut imam bangkit, posisinya apa? Ragu-ragu, apakah sempat tumanina atau tidak? Nah, kalau masbuk sempat meragukan hal tersebut, wa yasjudu syaqu lisahwi, sujudlah orang ragu tersebut karena lupa untuk sujud sahwi, sebagaimana dalam kitab Majmu'. Kenapa pula dia sujud? Kan ragunya ketika dia menjadi makmum. Bukankah keraguan ketika jadi makmum enggak perlu disujud sahwiin? Betul begitu? Keraguan atau kekurangan pada makmum selagi jadi makmum tidak perlu sujud sahwi. Dijawab, li'annahu syakun ba'da salamil imam, karena sesungguhnya masbuk masih berstatus ragu setelah salam imam. Gara-gara dapat ruku atau tidak dapat ruku berimbas kepada imam salam, tetap dia ragu. Ragu di mana? Ragu tentang jumlah rakaatnya. Oke. Kalau kita dapat tadi ruku bersama imam, maka rakaatnya sekarang rakaat berapa? Rakaat kelima. Kalau sekiranya tadi dia enggak dapat, berarti rakaat ke berapa? Keempat. Berarti kan masih syak itu. Syaknya berkelanjutan. Nah, kalau dagang kepala berarti nggak ngerti. Oke, anggap berdiri. InsyaAllah anggap depan untuk imam, hadap situ imam ruku. Saya datang. Kira-kira buat saya ragu ya. Allahu Akbar, Allah. Itu ragu atau pasti itu? Ada pasti itu. Ini buat saya ragu. Iya, buat saya ragu dapat atau enggak? Allah. Itu pasti enggak dapat itu mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke lah, saya ragu sekarang nih. Ini dapat rakaat atau sempat tumanina atau tidak tadi ya? Tidak ya, tidak ya, ya tidak, ya tidak. Anggapannya apa? Tidak. Oke, ikut salat dan angga 1, 2, 3, 4, 5. Antum rakaat ke terakhir. Rakaat? Terserah lah mau keempat, mau pertama. Rakaat ke berapa? Hah? Antum pengennya tadi rakaat ke berapa? Oke, 3. Salat maghrib atau isya? Maghrib. Berarti rakaat terakhir tadi ya. Oke, antum duduk tasawuf akhir, saya duduk juga tasawuf akhir. Nah, antum salam. Saya nambah ke atas. Setelah salam dari imam, kondisi saya ragu enggak? Masih ragu? Apa yang saya ragukan? Kalau sempat dapat dari angka tadi, berarti saya rakaat kedua sekarang. Kalau sempat enggak dapat, berarti rakaat 1, 2, 1, 2 hasilnya 1, ya kan? Anggap kurang. Nah, ketika saya naik ke rakaat tambahan, Allahu Akbar, rakaat ke berapa itu tambahan? Rakaat ke 3 atau 4? Kenapa 3 atau 4? Kalau dapat tadi ruku bersama antum 1 rakaat saya, berarti rakaat sekarang ditambah rakaat ke berapa? 4. Ketika tadi pasti enggak dapat, berarti rakaat sekarang rakaat berapa? 3. Itu maknanya ketika si imam sudah salam, si masbuk masih dalam kondisi ragu apakah rakaatnya pas atau, berarti keraguannya itu berujung sampai
sampai lepas diri dari imam. Kalau keraguan itu masih terjadi ketika sudah pisah dari imam, fala yatahammalu anhu, maka tidak bisa memikul ia si imam darinya keraguan. Nah, tidak bisa memikul ia si imam darinya keraguan. Ternyata syaratnya belum cukup. Wa bahasal Asnawi, membahas oleh Imam Asnawi, wajib ruku yang mendapati ia si masbuk dengannya ruku akar rakaat. Di mana wajibnya? Dalam waktu. Jadi ruku yang didapatkan itu ruku dalam waktu. Tadi kata Angga itu adalah salat maghrib. Nah, kalau rukuknya antum di rakaat terakhir itu sudah di waktu Isya, walaupun saya sempat tumakninah, itu enggak sah juga rakaatnya. Oke? Rakaat ketiga salat maghrib Angga, saya datang, saya takbir, saya ruku, sempat tumakninah. Tapi karena itu adalah rukuknya sudah di waktu Isya, tetap juga tidak dianggap dapat rakaat. Kenapa? Kata Imam Asnawi, ruku itu wajib dalam waktu. Titik. Nah, di situ baru titik. Khair. Silakan. Masuk. Panjang bajelo-jelo. Nah, itu ciri khasnya Fathul Mu'in. Dia bukan sulit dengan redaksinya, tapi karena komplit sekali membahas. Semua yang terpikir disebutin. Silakan Ismail. Kenapa tadi disebutkan ketika rukuk tadi dia perlu kita di rukuknya Ya betul. Kenapa rukuk mamuk atau si masbuk tidak rakaat? Dia kan nggak tahu kalau imamnya hadas. Oke. Dalam pembahasan bab salat jamaah, kalau perkara yang membatalkan itu zahir, maka memberi efek kepada makmum. Tapi kalau perkara yang membatalkan itu batin, tidak memberi efek ke makmum. Selesai salat subuh, nah, mohon maaf jemaah, lanjutkan zikir. Saya lupa mandi junub. Nah, apakah salat subuh wajib diulang? Tidak wajib. Tidak ada pengaruh sama makmum. Kenapa? Itu kekurangan imam yang tidak bisa diketahui oleh imam, oleh makmum. Tapi kalau tadi tercecak, di mana kenanya? Di anggota zahir, kaki. Kalau dilihat pasti nampak. Nah, pada saat itu batallah salat makmum kalau dilanjutkan. Kemarin itu nggak dilanjutkan, berarti rukuknya nggak masuk, maka tidak dapatlah dia rakaat. Seperti itu juga kalau dia daim hadas. Nah, imamnya daim hadas karena dia tidak ahlut tahammul, sama dengan sobi. Ya. Bagaimana dengan makmum tadi, makmum dengan masbuk? Iya. Kan itu imamnya ketika dia rukuk itu berarti sudah batal sholatnya. Secara otomatis makmum sudah mengikut kepada imamnya berhadas. Nah, imam pada saat itu, makmum pada saat itu nggak tahu. Itu kondisi pertama. Makmum tidak tahu dan mengikuti pergerakan imam dalam jedah yang tidak lama. Nah, kan rukuk ke bawah. Dan waktu itu imam juga tidak meyakini batal salat. Nah, itu poinnya. Imam pada saat itu tidak meyakini batal salat. Beda halnya dia ada kentut. Nah, sahabat rukuk lain makmum saya dulu. Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh. Nah, lain halnya
Ya maaf, kecuali kalau dia yakin. Sekarang imam itu pun sedang ruku itu untuk meyakini dan ketahuannya itu sedang ruku. Maaf. Jadi ketika saya ruku nampak putih, ketahuannya sedang ruku. Kalau ruku nggak tahu. Nah, ketika i'tidal, kan saya pimpin i'tidal waktu itu. Ketika i'tidal belum yakin lagi itu cecak, sudah dicium sekali. Kemudian ketika i'tidal baru agak tercium baunya. Berarti antum kan sudah mengikuti saya 2 gerakan yang batal seharusnya. Tapi karena posisinya belum yakin. Nah, karena setiap al-yakinu la yazalu bisyak. Baik. Kan batalnya kan tidak loh. Ya. Dan berarti terjadi yakin seorang imam itu terjadi yakin kalau itu adalah najis. Berarti kan ketika tidak berarti orang masbuk ketika itu kan tidak tahu nih kejadian najisnya ini ketika i'tidal atau ruku. Kenapa tetap dibebankan kepada si masbuk tentang pengetahuan itu? Kondisi kemarin memang masbuk tidak ada masalah. Tapi dalam contoh tadi, dalam contoh tadi ruku saya itu nggak masuk. Nah, itu contoh ruku yang nggak masuk. Namun dalam kasus kemarin aman. Kenapa aman? Karena kondisi itu belum yakin. Nah, secara hakikat itu nggak masuk dan tidak dibebankan kepada masbuk karena dia memang nggak tahu. Nah, karena memang dia nggak tahu. Termasuk juga imam yang batal wudhu. Imam yang batal wudhu dan dia nggak ngasih tahu. Kita ikut aja terus. Si masbuk juga nggak tahu dan dia udah pulang. Nggak pernah terbongkar kasusnya. Itu kan beda babnya. Jadi kadangkala hukum fikih itu berbeda dengan yang ada dalam kenyataan. Hukumnya begini, kenyataannya begini. Apakah langsung hasilnya sama? Nggak bisa hasilnya sama. Nah, hukumnya begini. Kalau masbuk mendapati imam rukunya nggak masuk, dia nggak dapat rakaat. Itu udah hukum baku itu. Terjadi di lapangan. Ternyata memang rukunya nggak masuk, tapi taunya setelah i'tidal, ya dia nggak kena. Jadi hukum fikih itu berarti dia tahu rukunya nggak masuk. Nah, itu poinnya. Khair, memang nggak sulit sih menyatukan antara hukum yang dicatat dengan menyikapi yang terjadi. Oke, insyaallah. Ada redaksi nggak jelas? Boleh untuk merangkum nanti, ditanyakan di pertemuan minggu depan, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.